Jadinya nanti akar 16 sama dengan 3 plus C. Akar 16 itu 4, 3 plus C. Maka C-nya ketemunya 1. Begitu. Nah, saya review ulang ya. Jadi nanti ada garis, ada lingkaran. Dan katanya menyinggung. Maka caranya kita cari pusat lingkarannya terlebih dahulu dan juga jari-jarinya. Kalau sudah, ya garisnya dibuat jadi X, Y sama angka itu, sama C-nya. Kemudian masukkan ke rumus jarak titik ke garis ya. Tinggal dimasukin aja, X-nya diganti sama 2 yang ada di pusat, Y-nya ganti 1, dan kita bagi dengan akar yang koefisien X, Y-nya. Jadi hasilnya disama denganin akar 8 sesuai dengan yang ada di pada jari-jari lingkaran gitu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 16 ya. Yang ini tentang garis singgung dengan gradien. Sebenarnya sama ke soal sebelumnya, cuma ini lebih gampang. Jadi untuk urutan soalnya itu mungkin ada yang dari sulit dulu terus gampang dan ke sulit lagi atau gampang lagi kayak gitu ya. Rumusnya sama tadi. Rumus untuk mencari garis singgung, persamaan garis singgung, kita butuh pusat yang isinya A, B sama jari-jari sama gradien. Rumusnya tadi apa? Y min B dikali sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, karena pusatnya itu 0,0, nah, kalau ada X kuadrat plus Y kuadrat langsung angka, berarti pusatnya 0,0. Maka langsung Y sama dengan MX plus minus akar R ya, akar M kuadrat plus 1. Oke, sehingga kita mesti cari R-nya dulu ya. R-nya itu adalah 6. Dan M-nya ini udah dikasih tahu 2. Ya udah masukin. Y sama dengan M-nya 2 jadi 2X plus minus 6 akar 5 ya. M-nya kan 2. Nah, yaudah seperti ini. Jadi karena suruh nyari salah satu atau salah 2 berarti jadi bisa kita tulis yang plusnya 2x plus 6 akar 5. Juga kita tulis yang minusnya 2x min 6 akar 5 gitu. Atau jawaban yang lainnya bisa kita pindah ke kanan semua ya. Jadi 2x min y plus 6 akar 5 sama dengan 0. Mungkin ABC-nya nanti bisa seperti ini. Atau 2x min y min 6 akar 5 sama dengan 0 gitu ya. Tinggal nanti menyesuaikan pilihan gandanya. Oke, kita ke soal nomor 7 ini bisa dikatakan soal HOTS ya. Karena di sini pakai sudut. Besok sudutnya sama persis 120. Kalau sudutnya 120 maka gradiennya itu sama saja tangan 120. Kalau kalian pengen tahu, atau sama aja min akar 3. Ini gradiennya ya, diinget-inget. Kalau besok keluar pasti keluar 120 derajat itu min akar 3 M-nya. Nah, langkahnya kita cari dulu pusatnya. Kalau tadi ada 2 titik yang jadi diameter kan pusatnya tinggal ditambahin dibagi 2. 2 tambah 8 bagi 2. Kalau yang kanan ya yang kanan 5 ditambah min 3 dibagi 2. Besok angkanya itu positif negatif. Cuma beda dari ini ya. Jadi pusatnya itu 3, 10 bagi 2 5 ya. 5, ini 2 bagi 2 1. Nah, jari-jari itu sama saja jarak dari pusat ke salah satu titiknya. Kita pakai yang depan aja nih buat nyari jari-jari. Berarti kita kurangi 5 kurangi 2, 3 kuadrat ditambah 1 kurangi 5 ya 4 kuadrat gitu aja. Alias 5 ya. Ini sama seperti soal yang udah tadi di awal. Jadi nyari pusat sama jari-jari. Oke, karena kita sudah tahu pusatnya itu 5,1 dan jari-jarinya itu 5 dan gradiennya itu min akar 3. Maka kita masukin rumus persamaan garis. Rumusnya Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus akar plus minus R akar M kuadrat plus 1. Pusat yang depan jadi A, yang belakang jadi B. Ya, kita masukin. Jadi Y min 1 sama dengan min akar 3 kali X min A-nya di situ 5 ya. Plus minus R. R-nya 5 lagi akar M kuadrat. Berarti akar 3-nya dikuadratin jadi 3 tambah 1.
Kemudian Y min 1 sama dengan min akar 3X, kita kalikan semua ya, plus 5 akar 3 plus minus, nah ini akar 4 kan 2, besok pasti sininya 2 auto, jadi 10 hasilnya. Kalau kita pindah semua ke kanan jadi Y sama dengan ya min akar 3X plus 5 akar 3 plus minusnya bukan 10 karena minus satunya kita pindah, jadi plus minusnya jadi 11 begitu. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Ini tentang persamaan garis singgung. Nah, ini yang versi gampang. Nah, ini katanya tegak lurus. Kalian mesti ingat. Jadi, pertama kita cari gradiennya dulu. Karena ini kan masih berubah garis. Kita buat jadi 2Y sama dengan X min 5 ya. Maka Y-nya kita bagi 2 semua jadi setengah X. Bla 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 gitu ya. Intinya ini gradiennya tuh. Gradiennya itu adalah setengah. Cuma karena tegak lurusnya itu sama lawan kebalikan. Lawan, kita lihat setengahnya ini positif, lawannya berarti negatif, kebalikannya setengah tinggal dibalik jadi 2. Nah, nanti kita bakalan pakai M yang tegak lurusnya, lawan kebalikannya min 2. Setelah itu, ini udah jelas kalau pusatnya itu 0,0, jadi rumusnya nanti Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1 ya. Ini kalau pusatnya 0,0 ya, jadi A sama B nya kan nggak ada. Udah kita substitusi aja. Oh ya, R-nya itu di situ 7 karena ini di sini 49. 49 kalau di akar itu 7. Udah kita masukin. Jadi Y sama dengan min 2X. M-nya kan min 2 ya. Plus minus R-nya 7 akar kuadratin 5 ya, akar 5. Itu. Selesai ya. Nah, soal nomor 19 kita sudah masuk ke materi polinomial atau suku banyak. Dan nomor 19 nanti pertanyaannya gampang, yaitu tentang derajat. Derajat itu adalah pangkat X tertinggi. Gampangnya gitu aja. Pangkat X tertinggi. Maka kalau dari soal nomor 19 itu pangkat X tertingginya bisa kita lihat di sini adalah 9. Jadi polinomial fx itu berderajat 9. Begitu aja ya. Dan nanti persis ini. Cuma pangkat-pangkatnya itu urutannya nanti jawabannya pasti ada yang ada pada yang kedua kayak gini. Jadi yang kedua persis, tinggal nanti angkanya berapa di situ ya. Oke, soal nomor 20 nih tentang penjumlahan dari polinomial ya. Gampang banget ya. Jadi kita tulis lagi aja. Di situ kan ada 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 6x min 1. Nanti persis kok. Cuma angka depannya aja yang beda nih. Terus yang pangkat 4 di sini kan nggak punya teman ya. Kita tulisnya agak ke depan. Min 5x kuadratnya kita urutin ya. Terus min 2x nya kita urutin. Kita tambah yuk 5 nya. Sehingga yang x pangkat 4 nggak punya teman tetap ditulis 3x pangkat 4. Yang 2x pangkat 3 juga nggak punya teman, itu positif, kita kasih plus 2x pangkat 3. Nah, ini kita tambah habis kebetulan ya, jadi nggak usah. Yang x sama x itu ketemunya plus 4x. Kemudian min 1. Jadi itu polinomial hasil penjumlahannya. Nah, nomor 21 juga sama. Ini yang ditanyakan tentang pengurangannya. Ingat yang ditulis yang depan dulu ya. Ada x pangkat 4, min 5x pangkat 2-nya kita tulis agak jauh ya, biar nanti urut. Kemudian 7-nya juga kita tulis agak jauh, karena habis x kuadrat kan harusnya x. Dikurangi oleh 12x pangkat 3. Nah, ini kan di sini nih, 12x pangkat 3. Kemudian min 3x kuadrat ini di sini. Urutin min 21-nya di sini nih. Ingat kita kurangi ya. Ingat dikurangi. Kita baca dari atas sekarang. X pangkat 4 dia nggak punya teman berarti sendirian. Nah, terus ada bawahnya nih sendirian nih. Cuma karena min berarti kita kasih min 12x pangkat 3. Nah, yang min 5 min lagi ya, sama min lagi jadi plus. Jadi min 5 tambah 3. Jadi min 2x kuadrat. 7 min 21 jadi plus 28 gitu. Itu hasil pengurangannya, nanti hati-hati di minusnya ya.